Oke, selamat datang lagi ya di pelajaran kimia bersama Kak Deye. Nah, sekarang kita lanjut ya di perhitungan kimianya materi kelas 10. Tadi kita udah ngebahas tentang konsep molnya. Nah, sekarang kita masuk subbagian yang kedua, yaitu rumus kimia. Jadi di rumus kimia ada yang namanya rumus empiris sama rumus molekul. Ayo, apa bedanya? Ya, sebelumnya udah kita bahas ya di paket-paket sebelumnya, yaitu rumus empiris adalah perbandingan mol setiap unsur dalam senyawanya yang paling sederhana, ya. Sedangkan kalau rumus molekul adalah rumus senyawa sebenarnya. Jadi kalau punya glukosa, apa rumus molekulnya? Ya pasti C6H12O6. Tapi kalau rumus empiris ya, C6H12O6. Angkanya ada 6, 12, sama 6. Maka kita bagi semuanya dengan 6. Didapatkanlah adalah CH2O ya. Jadi itu rumus empiris sama rumus molekul reviewnya ya. Oke, sekarang kita masuk ke hubungannya dengan mol apa sih? Nah, mol ini bisa membantu kita mencari rumus empiris sama rumus molekul. Kalau mencari rumus empiris, tinggal kita masukkan perbandingan molnya tadi kan ya. Berarti kalau misalnya dalam senyawa AXBY, apakah hanya selalu terdiri dari 2 unsur? Enggak ya. Jadi bisa 3 unsur atau lebih. Nah, kalau di yang contoh ini kita pakai 2 unsur, unsur A sama unsur B. Maka untuk mencari rumus empirisnya, yaitu tinggal pakai perbandingan mol A dengan mol B. Nanti jadi molnya tergantung yang diketahuinya. Tapi rata-rata di soal itu adalah pakai gram. Di sini kepotong ya. Jadi nanti bisa pakai mol adalah gram per ml per AR ya, atau bisa juga dalam satuan persen. Nah, kalau dalam satuan persen, maka persennya kita anggap sebagai gram. Oke. Nah, contohnya di sini contoh soal halaman 201 yang nomor 10 ya. Untuk di nomor 10 ini diketahui senyawanya adalah yang mengandung unsur C, H, sama O. Diketahui gramnya masing-masing, diketahui juga AR-nya dan MR-nya ya. Nah, kemudian bisa kita simpulkan dong ya, berarti si senyawanya ini terdiri dari unsur C, H, dan O. Maka senyawanya kita simpulkan sebagai CXHYOZ dulu di awal ya, karena kita belum tahu perbandingannya, yaitu gramnya sebanyak 18 gram. Nah, ada 2 bagian yang ditanya ya, yaitu A rumus empiris dan yang B adalah rumus molekul. Karena kita baru bahas yang rumus empiris, jadi kita masuk yang rumus empiris dulu ya. Nah, untuk di rumus empiris ini ya, di rumus empiris ini kan berarti kita harus cari perbandingan mol unsurnya masing-masing. Maka kita pakai rumus mol C banding mol H banding mol O. Karena ada gram dan AR-nya masing-masing, tinggal kita masukkan gram per AR-nya setiap unsur. Didapatkanlah perbandingannya adalah 1 banding 2 banding 1. Berarti C-nya 1, H-nya 2, O-nya 1. Nah, itulah yang dimaksud dengan rumus empirisnya senyawa tersebut CH2O. Nah, bagian yang keduanya adalah menentukan rumus molekul. Nah, kalau untuk menentukan rumus molekul, maka kita butuh rumus empiris dulu. Setelah diketahui rumus empirisnya, nanti dapat MR-nya. Nah, jadi nanti kan dikalikan dengan N sama dengan MR rumus molekul. Jadi kita butuh N ini untuk mengetahui, nah si CH2O ini, si subskripnya kita kalikan dengan berapa-berapanya ya. Nah, jadi di sini bagian rumus molekulnya udah ada kan? Rumus empirisnya tadi CH2O dikalikan dengan N. Jadi N ini adalah pengalinya supaya nanti jadi rumus molekulnya. Nah, berarti kita masukkan MR-nya, rumusnya ya, MR rumus empiris kali N sama dengan MR rumus molekul. Nah, untuk MR rumus empirisnya tadi kan yang CH2O, berarti adalah ARC kalikan dengan N, karena kan ini 1 kali N ya, sama ARH dikalikan 2N karena di sini udah ada 2 dikali N. Kemudian ditambah ARO, di sini ada 1 kali N, maka didapatkan ARO-nya kali N. Harus sama dengan tadi diketahui MR-nya adalah 180. Tinggal kita masukkan, berarti 12 kali N ARC ya, ARH kan 1 kali 2N, kemudian ARO-nya 16, jadi 16 kali N. Maka totalnya 180. Nah, yang ini kita dapatkan adalah 30N sama dengan 180, maka kita dapatkan nilai N-nya adalah 6. Nah, maka CH2O-nya ini semua subskripnya kita kalikan dengan 6. Berarti 1 kali 6 menjadi C6, yang H-nya 2 kali 6 menjadi 12, yang O-nya 1 kali 6 menjadi 6. Maka rumus molekulnya adalah C6H12O6. Ya. Nah, kemudian ada juga di sekolah yang mengajarkan senyawa hidrat. Nah, apa sih senyawa hidrat, Kak? Senyawa hidrat itu adalah senyawa yang berbentuk padat, tetapi dia juga mengikat molekul air. Nah, jadi molekul airnya gini. Biasanya kan kalau senyawa diketahui hanya CuSO4. Nah, kalau ada airnya berarti nanti ada titik
XH2O. Jadi X ini adalah jumlah molekul airnya. Nah, titik di sini artinya dia mengikat air, ya. Nah, nanti gimana cara menentukan nilai X-nya? Gampang, sama kayak nyari rumus empiris. Tinggal bandingkan mol si garamnya, jadi molnya dia, dengan mol airnya. Nanti dapatkan perbandingannya. Biasanya garamnya jadi 1 mol, airnya sekian. Berarti kalau nanti didapatkan 1:3, maka nanti senyawanya jadi CW4 titik 3H2O. Berarti dia mengikat 3 molekul air, ya. Oke, itu untuk yang bagian kedua yaitu rumus kimia. Sekarang kita masuk ke bagian yang ketiga yaitu kadar unsur dalam senyawa. Jadi misalnya tadi kan ada senyawanya 18 gram. Diketahui kan ada C-nya cuma 7,2 gram. Nah, ini kita bisa hitung kalau hanya diketahui ini gram totalnya, tapi kita ditanyakan masing-masing berapa gramnya itu bisa dicari. Jadi nanti ada rumusnya, bisa diketahui persennya, bisa ditanyakan persennya atau ditanyakan gramnya. Kalau ditanyakan persen, jadi dalam senyawa AXBY, kalau ditanyakan berapa persen A dalam total semua massa AXBY-nya. Berarti tinggal pakai rumus ARA atau nomor massa atom relatif A dikalikan dengan sigma A. Sigma A apa sih? Sigma ini artinya jumlah A. Berarti kalau di sini dia sebagai X ya, sebanyak X. Dibagi dengan MR totalnya senyawa dikali 100%. Itu kalau ditanyakan dalam bentuk persen. Nah, kalau ditanyakan dalam bentuk massa, ya biasanya satuannya yang ditanya adalah gram. Dalam AXBY, menentukan gram A adalah tinggal AR si A ya dikalikan dengan sigma A atau jumlah A-nya dibagi dengan MR total senyawa dikalikan dengan gram total senyawanya. Nah, kalau ditanya B-nya gimana? Sama, tinggal kita ganti huruf A semua di sini menjadi B ya. Oke, nah contoh soalnya bisa kalian lihat di halaman 202. Kita lihat contoh soal yang nomor 12 ya. Di situ diketahui ada gram ureanya sebanyak 12 gram, kemudian ada ARC 12, ARN 14, ARO-nya 16, ARH-nya 1. Nah, ditanyakan berapakah gram si nitrogennya. Nah, jadi dari 12 gram ini ada berapa nitrogennya? Bisa kita cari, berarti pakai rumus yang mana? Yang ini ya. Jadi nanti kita ganti di sini jadi N-nya. Jadi gram N sama dengan ARN dikali sigma N dibagi dengan MR ureanya ya, dikalikan dengan gram urea. Kita masukkan angkanya, ternyata didapatkan nitrogennya ya, karena di sini, oh ya, sigmanya N, sigma N-nya berarti di sini N-nya 1 kali 2, berarti didapatkan 2 ya, makanya sigma N-nya 2. Oke, jadi dari totalnya semua kita dapatkan sebanyak 5,6 gram unsur nitrogen di dalam urea. Oke, sampai di sini untuk materi perhitungan kimia satunya. Kita ketemu lagi di pertemuan selanjutnya ya dengan materi yang lain. Semoga bermanfaat. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa kembali.